Pada pertemuan pertama ini, dalam pembelajaran PAI, kita akan belajar pelajaran ke-7, yaitu mengaji surat Al-Fil. Yang mana surat Al-Fil ini Allah golongkan di dalam Al-Quran dalam golongan surat Makkiyah. Yang mana surat Makkiyah ini adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan biasanya cirinya adalah suratnya pendek-pendek. Dan surat Al-Fil ini adalah surat yang ke-105 dan terdapat dalam juz ke-30 di dalam Al-Quranul Karim yang sering kita baca. Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pemahaman kepada kita yang sempurna dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu mari kita tilawah bersama. Silakan dibuka oleh ananda semuanya. Kita tilawah surat Al-Buruj. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Mudah-mudahan dengan tilawah bersama Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
Shadaqallahul azim. Terima kasih buat Ananda yang sudah bersama-sama murojaah atau tilawah surat Al-Buruj di pagi hari. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya perhatikan untuk materi yang pertama ini kita akan ke mulahadzah. Apa itu mulahadzah? Ada yang tahu anak-anak semuanya? Oke, mulahadzah adalah mengamati. Nanti kita akan mengamati beberapa gambar yang akan nanti ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah tafakuh. Apa tafakuh? Ini dalam bahasa Arab adalah memahami. Memahami materi yang nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang sempurna kepada kita ketika nanti dijelaskan tentang materi-materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas Islami. Aktivitas Islami adalah kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan potensi individu atau perkelompok. Nah, itu yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Oke, kita ke mulahadzah. Ke seksi yang pertama adalah mulahadzah. Tadi apa mulahadzah? Mengamati. Betul. Kita akan mengamati beberapa gambar seperti ini. Coba perhatikan oleh Ananda semuanya. Siapakah di antara tempat manakah yang kamu sukai? Mungkin Ananda kemarin selama liburan pernah pergi dan jalan-jalan bersama keluarga ke tempat-tempat yang keluarga senangi atau yang sudah direncanakan bersama keluarga. Mungkinkah ada tempat-tempat yang akan Bapak perlihatkan gambarnya di sini? Seperti mungkin ke pantai. Nah, tentu semuanya senang ketika liburan pergi ke pantai bermain bersama keluarga dan berenang di sana dengan pemandangan yang indah, berbagai macam aneka karang dan hewan-hewan laut serta terumbu karang yang ada di sana. Ini adalah suatu ciptaan Allah kepada yang Allah ciptakan untuk kita nikmatin bersama. Atau mungkin pernah pergi ke puncak gunung. Atau mungkin pergi ke puncak gunung, negeri di atas awan seperti di Torek atau di Rangkas, atau mungkin pernah ke Warwangi yang ada di kita di daerah Padarincang. Itu subhanallah, Allah ciptakan gunung dengan beserta keindahannya untuk kita nikmati alamnya yang sejuk, ramah lingkungan. Nah, itu untuk kita nikmati dan harus kita jaga kelestariannya. Atau mungkin Anda semua pernah ke luar negeri. Di mana itu? Ya, Menara Eiffel di Prancis atau di Eropa. Ya, mudah-mudahan mungkin Anda semua ada yang pernah ke sana. Atau mungkin juga pernah ke sana, ke tempatnya Firaun dulu ada di Mesir. Ya. Ini piramida Mesir. Mungkin Anda semua ada yang pernah ke sana, atau mungkin belum pernah, sama seperti Pak Guru belum pernah ke sana. Tahu? Yang terakhir, siapa yang pernah pergi umroh atau melaksanakan haji bersama keluarga? Mudah-mudahan ini adalah cita-cita kita yang belum kesampaian untuk menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima yaitu pergi haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk berziarah ke tanah suci Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW serta ke dua kota suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Nana,
Selanjutnya, kamu ada di pihak yang mana? Apakah di pihak pasukan bergajah dengan berbagai macam kegagahannya, dengan berbagai macam persenjataan lengkapnya, beserta pasukan-pasukannya, ataukah di pasukan Allah yang hanya mengirimkan burung-burung yang sangat kecil untuk mengalahkan kezaliman yang dipimpin oleh Raja Abrah. Pernah lihat burung ababil? Ya, pasukan Allah dikenal di dalam surat Al-Fil, yaitu dengan nama burung ababil. Nah, ini penampakan burung ababil. Sangat kecil sekali. Kita ini seperti burung gereja. Dan ini adalah penampakan batu yang dilemparkan oleh burung ababil terhadap tentara pasukan bergajah. Yang kedua adalah tafakuh, memahami kisah tentang Abraha. Tafakuh tentang membaca dengan tartil, yaitu pertama kita membaca surat Al-Fil. Baik, perhatikan cara bacanya, nanti praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat Al-Fil yang telah tadi Bapak bacakan. Yang pertama adalah alam taro. Nah, ini mimnya harus dibaca jelas. Alam taro, alam taro langsung. Jangan dibaca alam taro. Nah, mimnya digunakan jangan. Tapi harus jelas mimnya. Alam taro. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena huruf mim sukun bertemu ta, itu namanya idhar syafawi. Selain mim dan ba, itu hurufnya adalah huruf idhar syafawi. Maka mimnya harus dibaca jelas dan cepat. Maksudnya cepat berpindah dengan huruf setelahnya. Alam taro. Begitu juga alam yaj'al. Nah, ini ada dua. Satu idhar syafawi. Yang kedua yaj'al. Yaj memantul. Ini adalah qalqalah. Yaj'al. Kemudian yang ketiga, kaidahum fi, humnya dibaca jelas. Kaidahum fi hum fi. Yang keempat sama, ini adalah idhar syafawi. Alaihim po, alaihim tayran, alaihim tayran. Nah, ini dibaca jelas sama idhar syafawi. Tayran Tayran ababil. Tayran. Nah, ini idhar namanya. Oh, maaf, salah. Ini bukan idhar syafawi ya. Maaf, ini adalah idhar halqi. Fathah tainnya dibaca jelas. Kemudian mendengung. Tarmihim bihijaratim tarmihim. Nah, ini baru mimnya mendengung,
huruf mim sukun bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Kemudian bihijaratim min, ini mendengung sama tak berharkat kasratain bertemu mim, namanya idgham di gunnah. Selanjutnya min sijil, ini dibaca samar nunnya karena huruf nun sukun bertemu huruf sin, namanya maaf misalnya namanya ikhfa, namanya ikhfa. Faja'alahum ka'asfin, faja'alahum ka'asfin. Nah ini faja'alahum dibaca jelas. Ka'asfin ma'kul. Nah ini mendengung idgham bigun. Nah hurufnya ya mim nun waw. Selanjutnya yaitu kisah Abraha. Ada dua peristiwa besar yang terjadi di Mekah pada masa Khalifah, pada masa Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, peristiwa yang pertama yaitu penggalian sumur Zam-Zam oleh Abdul Muthalib. Yang kedua, datangnya pasukan bergajah yang hendak menyerang Baitullah. Nah, dalam sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi yang bersumber dari kitab Rahikul Maktum diceritakan, Najasyi negeri Yaman ketika melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah, nah dia membangun gereja amat megah di kota Sana'a. Tujuannya agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana, ke kota Sana'a, ke gereja tersebut. Nah, niat jelek ini didengar oleh orang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap-endap menerobos malam memasuki gereja tersebut. Lalu dia lumuri kiblat mereka itu dengan kotoran. Nah, ketika mengetahui perbuatan tersebut, meledaklah amarah Raja Abraha dan serta-merta mengerahkan pasukan besar berkekuatan 60.000 personil untuk menghancurkan Ka'bah. Dia juga memilih gajah paling besar sebagai tunggangannya. Nah, dalam pasukan itu terdapat 9 ekor gajah atau 3 ekor. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai di Al-Maghmas. Nah, di sini dia memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Anehnya, baru saja mereka sampai di Wadi Mahsab atau Lembah Mashab yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau lagi berjalan menuju Ka'bah dan ogah dikendalikan oleh mereka, baik ke arah selatan, ke utara maupun ke timur. Setiap mereka perintahkan ke arah-arah tersebut, gajah berdiri dan berlari, dan apabila mereka arahkan ke Ka'bah, gajah tersebut duduk kembali. Nah, saat kondisi seperti ini terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong melempari mereka dengan batu. Batu tersebut berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Fil ayat 1-5 urutan surat ke-105. Nah, burung itu semisal besi yang berkeluk atau pengait, khatatif, dan kacang adas atau disebut dengan balsam. Setiap burung melempari 3 buah batu, sebuah di paruhnya dan 2 buah di kedua kakinya berbentuk seperti kerikil. Bila lemparan batu itu mengenai seseorang, maka anggota badan orang itu akan berkeping-keping dan hancur. Tidak semua pasukan bergajah terkena lemparan. Ada yang keluar melarikan diri, tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya, hingga banyak yang jatuh di jalan-jalan dan binasa terkapar di berbagai tempat. Sedangkan Abraha sendiri, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jemari-jemari tangannya tanggal atau lepas dan berjatuhan satu persatu. Sebelum dia mencapai Sana'a, dia tak ubah seperti seekor anak burung yang dadanya
terbelah dari hati, untuk kemudian dia roboh dan tak bernyawa. Adapun kondisi orang-orang Quraisy, mereka berpencar-pencar ke lereng-lereng gunung dan bertahan di bukit-bukitnya karena merasa ngeri dan takut. Kejadian tragis menimpa pasukan Abraha itu menimpa mereka. Setelah pasukan bergajah itu luluh lantah akibat kejadian tragis dan mematikan itu, kemudian mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penuh aman. Peristiwa dahsyat tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari menurut pendapat mayoritas sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan Maret tahun 571 Masehi. Nah, anak-anak semuanya, kisah Abraha ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil yang berarti gajah, surat yang ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu mengetahui, wahai Muhammad, apa yang telah diperbuat Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil? Dan mengirim burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil? Yang melempari mereka dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul? Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Siapa mereka itu? Adalah pasukan-pasukan bergajah yang dijadikan oleh Allah karena hantaman batu-batu yang panas dari neraka, sehingga mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, tubuhnya bolong-bolong terkena hantaman batu-batu panas. Demikianlah anak-anak semuanya kisah kebinasaan Raja Abraha dan tentara gajahnya ketika ingin menyerang Baitullah ataupun Makkah yang Allah jaga sendiri. Nah, ini kisah tadi itu ada di YouTube, silahkan dicari nanti, The Believer. Nah, ini di sini ada The Believer, silahkan nanti dicari link YouTube-nya. Kesimpulan dari kisah tadi, yang pertama dari surat Al-Fil itu adalah tidak boleh merasa iri dan dengki. Ya, jauhkan penyakit hati ini dalam diri anak-anak semuanya. Jangan sampai mempunyai rasa iri terhadap kenikmatan orang lain, baik itu kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada saudara-saudara kita, ataupun teman-teman kita. Yang mereka rasakan, itulah rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Janganlah iri terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Karena ini adalah penyakit hati. Kemudian yang kedua, yaitu larangan berbuat jahat. Untuk ananda semuanya, ini jangan ananda tanamkan rasa dendam dalam hati kita untuk membalas semua perbuatan kejahatan orang lain, ya, atau mempunyai niat untuk berbuat jahat. Nah, jangan sampai ya, karena sekecil apapun kejahatan kita, Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu pula, sekecil apapun perbuatan baik kita, maka Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat. Itu rumusnya. Kemudian, yang selanjutnya, selalu berdoa atau memohon pertolongan kepada Allah. Dalam setiap kesusahan dan setiap keinginan, selalu kita panjatkan doa kepada Allah. Baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan sholat
ataupun dalam keadaan yang lainnya. Maka selalu senantiasa memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tidak mengganggu teman. Ini kadang suka anak-anak putra yang jahil-jahil, ya, kurangin jahilnya, kurangin. Karena ketika kita jahil, tentu orang lain akan kesal dengan kita, maka akan berbalik membalas dengan lebih kepada kita. Maka jangan heran dari kejahilan kita akan timbul permusuhan. Maka jangan buat benih-benih permusuhan dengan cara menjahili atau mengganggu teman-teman atau saudara-saudara kita. Itu ingat ya, 4 kesimpulan. Yang pertama, tidak boleh iri dan dengki. Kedua, larangan berbuat jahat. Ketiga, selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Keempat, tidak mengganggu teman. Oke, selanjutnya, informasi selanjutnya tentang surat Al-Fil adalah satu info surat, bahwa surat Al-Fil itu adalah surat ke-105, terdiri dari 5 ayat dan juz ke-30. Kemudian topik suratnya yaitu tentang kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha, yaitu Raja Yaman, dan 60.000 pasukannya, serta 13 gajah atau 9 gajah dalam versi lain, yang kemudian dikenang sebagai tahun gajah. Kemudian arti surat Al-Fil adalah artinya gajah, dan kemudian klasifikasi suratnya termasuk tergolong dalam surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Berikutnya aktivitas Islami. Yang pertama, buat Ananda, coba cek kembali bacaan surat Al-Filnya di hadapan orang tua atau kakak. Apakah bacaannya sudah tartil dan benar? Seperti yang seperti yang Bapak jelaskan di slide yang pertama tadi. Jelas, dengung, ikhfa'nya, tajwidnya, panjang pendeknya. Nah, itu nanti disetorkan ke Bapak bacaannya nanti di minggu yang akan datang. Kemudian yang kedua, praktekkan bacaan surat Al-Fil yang sudah Anda hafal dalam setiap sholat 5 waktu. Dibacanya jangan terburu-buru dan cepat-cepat, ya, Al-Fil biasa. Yang ketiga, kerjakan soal latihan halaman 92 sampai 93 bagian A atau PG nomor 1 sampai 10 di buku paket PAI. Kunci jawabannya saja boleh, atau di foto langsung nanti dikirimkan, boleh. Yang PG-nya saja. Mana yang mudah, silahkan. Mau jawabannya saja boleh, atau langsung difoto di buku paketnya. Tuh, ya. Insya Allah you can do it. Baik, itu saja untuk pertemuan pertama di pembelajaran PAI hari Rabu ini. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita. Jangan lupa jaga kesehatan untuk senantiasa terhindar dari namanya penyakit COVID-19. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian semua sehat selalu, berada di rumah bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.